Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menganalisa jurnal multidimensional scaling. Next. Judulnya adalah pemetaan perseptual konsumen kain tenun sasak menggunakan metode multidimensional scaling. Berikut adalah link jurnalnya. Next. Nama anggotanya yang pertama Amalia Ijefil Madina, ada Eriko Yuda, dan saya sendiri Nabila Karina Dewi. Next. Yang pertama adalah pendahuluan. Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan budaya. Budaya merupakan nilai-nilai sejarah dan cerminan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang diwariskan turun-temurun. Salah satunya bentuk dari seni budaya yang dimiliki berbagai daerah adalah kain tenun. Pulau Lombok adalah salah satu pulau penghasil kain tenun tradisional songket. Pengajian kain tenun songket di daerah Lombok tersebut luas di berbagai pelosok desa, dari mulai desa Sukarara, desa Sode, desa Janggik, desa Pringgasela. Sistem pengerjaan rata-rata dilakukan secara tradisional, menggunakan alat tenun bukan mesin ATBM, yang memiliki karakteristik motif dan makna tersendiri, yang memiliki nilai spiritual yang dirasakan. Dalam upaya meningkatkan daya saing kain tenun sasak, diperlukan kajian analisa secara ilmiah, sehingga memberikan solusi yang lebih tepat. Menurut Kotler dan Keller, kain tenun tradisional Indonesia merupakan spesialisasi goods. Konsumen bersedia melakukan usaha khusus dalam pembeliannya. Terlebih jika kain tenun tersebut memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari produk yang sejenis. Berdasarkan fenomena yang menunjukkan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pemasaran kain tenun sasak, serta telaah empiris dan penelitian-penelitian sebelumnya, perlu kiranya dilakukan penelitian yang bertujuan untuk memetakan persepsi konsumen terhadap kain tenun sasak yang berasal dari desa Sukarara, Sode, dan Pringgasasa. Next. Yang kedua adalah metodologi penelitian. Berkenaan dengan permasalahan penelitian, maka penelitian ini ingin mendeskripsikan serta memetakan persepsi konsumen terhadap beberapa kain tenun sasak di Pulau Lombok. Peneliti mengambil sebagian dari anggota populasi dijadikan sampel survei. Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan observasi, wawancara, dan angket. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner yang berisi item pernyataan terkait berbagai atribut produk kain tenun. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen kain tenun sasak. Jumlah sampel dalam penelitian mengikuti pendapat Rousu yakni 30-500 sampel. Oleh karena itu, maka jumlah sampel yang digunakan menjadi 100 orang. Teknik sampling ditetapkan sesuai tujuan penelitian. Kriteria tertentu. Kriteria sampel terpilih adalah usia minimal 17 tahun, mengetahui kain tenun dari desa sentra. MDS disebut sebagai perceptual map. MDS berhubungan dengan pembuatan map untuk menggambarkan posisi sebuah objek dengan objek lainnya berdasarkan kemiripan objek-objek tersebut. MDS juga merupakan teknik yang bisa membantu peneliti untuk mengenali atau mengidentifikasi dimensi kunci yang mendasari evaluasi objek dan responden atau pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Next. Yang pertama ada karakteristik responden. Seperti pada tabel di samping, sampel penelitian berjumlah 103 responden dengan karakteristik terdiri dari jenis kelamin, usia, tempat tinggal, pekerjaan, dan kain tenun yang dikenali.
Untuk jenis kelaminnya total 100%, lalu usia total jenis kelaminnya frekuensi total 103 dengan persentase 100%, lalu karakteristik usia frekuensi total 103 dengan 100%, lalu karakteristik tempat tinggal dengan frekuensi total 103 dan persentase 100%, lalu karakteristik pekerjaan dengan total frekuensi 103 dengan persentase 100%. Next. Lalu yang kedua ada analisis deskriptif. Kain tenun suku Sasak dipisahkan menjadi 3 jenis, lalu diukur pada skala 1-7 dan ditampilkan berdasarkan nilai rata-rata item. Rata-rata item lebih dari 4 memberikan deskripsi bahwa atribut tersebut dinilai baik oleh sebagian besar konsumen. Secara keseluruhan, kain tenun Sukarara adalah jenis yang dinilai banyak keunggulan dibandingkan 2 jenis kain lainnya. Beberapa atribut dinilai kurang pada seluruh jenis kain. Atribut kerapihan hasil tenunan dinilai bagus pada semua jenis kain tenun. Sedangkan pada 11 atribut lainnya terdeskripsi secara berbeda pada ketiga objek. Berdasarkan nilai rata-rata lebih dari 5, keunggulan khusus secara deskriptif setiap jenis kain adalah sebagai berikut. Kain Sukarara unggul pada variasi warna, kenyamanan kain, variasi motif, keunikan motif, mudah dibeli secara online dan harga sesuai kualitas. Kain Pringgasela unggul pada kemenarikan warna, kain tahan lama, mudah perawatannya, harga lebih mahal dan harga bervariasi. Lalu ada kain Sade unggul pada mudah ditemukan pada art shop. Next. Lalu yang ketiga ada multidimensional scaling atau MDS. Analisis ini akan mencakup evaluasi fit model, koefisien dimensi, spesifitas, dan kepentingan relatif. Model MDS dianalisis secara keseluruhan. Seperti pada tabel, berdasarkan Kruskal stress sebesar 0,006 sebagai ukuran badness of fit. Telah menjelaskan adanya kecocokan yang tinggi karena nilai stres di bawah 5% adalah baik dan jika bisa hingga di bawah 2,5% masuk dalam kategori sangat baik. Next. Lalu koefisien korelasi Tau Kendall sebesar 0,948 dan koefisien korelasi Spearman sebesar 0,962 juga menjelaskan bahwa ada korelasi yang sangat kuat antara atribut preferensi dengan objek kain tenun. Variasi awal sebesar 0,133 jika dibandingkan dengan variasi hasil transformasi sebesar 0,278 mempunyai hasil yang mirip atau tidak berbeda jauh menjelaskan adanya hasil pemetaan yang baik. Atau dengan makna lain ada perbedaan jarak yang cukup jauh antara objek. Hasil indeks Desarbo sebesar 0,616 yang jauh dari 0 menjelaskan bahwa pemetaan tidak cocok menggunakan solusi Digret karena akan menghasilkan pencarian objek yang kurang baik atau cenderung mengumpul pada satu atau beberapa titik. Dan hasil indeks Shepard's Rock sebesar 0,751 yang hampir mencapai 80% juga memperkuat bahwa model MDS lebih tepat menggunakan solusi non-degenerate. Next. Lalu selanjutnya pada tabel di samping bisa dilihat bahwa koordinat pemetaan MDS yang dijelaskan oleh dimensi pertama sebesar 71,2% adalah lebih kuat jika dibandingkan dengan dimensi kedua sebesar 28,8%. Next. Dalam gambar dimensi pertama menempati sumbu horizontal, sedangkan dimensi kedua menempati sumbu vertikal. Pada gambar pertama, berdasarkan posisi dari dimensi pertama, kain Sukarara dinilai sangat berbeda dengan Pringgasela. Sedangkan kain tenun Sade berada pada jarak di antara Sukarara dan Pringgasela. Apabila ketiga objek kain tenun dilihat langsung dari dimensi pertama dan kedua, didapatkan kesimpulan bahwa ketiganya tidak dijumpai kemiripan karena jarak koordinat yang cukup jauh. Gambar pertama pemetaan objek kain tenun dan
dan atribut preferensi. Gambar 2, pemetaan gabungan objek kain tenun dan atribut preferensi. Sejumlah atribut menjadi ciri suatu objek dan atribut lainnya menjadi ciri bersama karena jarak terhadap ketiga objek cukup sama. Tampak ada 2 atribut yang menjadi ciri kain tenun suku Sasak, yaitu perawatan cukup mudah dan warna cerah. Kain sada memiliki ciri yang paling sedikit, yaitu tenunan rapi dan lebih mudah ditemukan pada toko barang seni. Kain Pringgasela mempunyai ciri yang lebih banyak, yaitu warna lebih menarik, variasi harga lebih banyak, harga lebih mahal, sedangkan pada kain Sukarara memiliki ciri yang sangat banyak, dan diantaranya yang paling kuat, tidak mudah luntur, dijual secara online, mudah ditemukan di toko, motif lebih menarik, dan variasi warnanya lebih banyak. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan sarannya sendiri, berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan tujuan dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan hasil MDS secara keseluruhan menunjukkan bahwa kain Sukarara dinilai sangat berbeda dengan Pringgasela. Sedangkan kain tenun Sade berada pada jarak di antara Sukarara dan Pringgasela. Dari hasil pemetaan gabungan objek kain dan atribut preferensi, sejumlah atribut menjadi ciri suatu objek dan atribut lainnya menjadi ciri bersama ketiga kain tenun Sasak. Guna menjaga keberlanjutan dan meningkatkan pemasaran kain tersebut, dari hasil penelitian ini beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pelaku industri kain tenun tradisional Sasak. Pelaku industri tenunan kain Sasak di Desa Sukarara perlu mempertahankan dan memperkuat positioningnya melalui peningkatan kualitas kain tenunan, meningkatkan promosi melalui online marketing, serta mempertimbangkan jangkauan pemasaran yang lebih luas. Dari budaya lokal dapat dilestarikan dan menjadi salah satu produk oleh-oleh yang diminati wisatawan mancanegara, wisatawan Nusantara maupun penduduk lokal yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat suku Sasak. Berikut ini adalah link YouTube. Terima kasih dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.